Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ani Cahyati Umi, NIM saya 2289190027 dari Pendidikan Seni Pertunjukan Untirta kelas A. Dan di sini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan hasil dari penelitian saya melalui metode studi literatur tentang bagaimana proses pendidik dalam menyeimbangkan pendidikan di era Society 5.0, termasuk langkah apa saja yang dapat dilakukan oleh seorang pendidik dalam era Society 5.0 tersebut. Nah, tugas ini itu untuk memenuhi tugas mata kuliah profesi pendidik dan kependidikan. Sebelumnya, apa sih Society 5.0 itu? Ada yang tahu nggak? Society 5.0 itu adalah masyarakat yang mampu menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di revolusi industri 4.0 seperti Internet on Things, yaitu internet untuk berbagai hal. Terus ada artificial intelligence, yaitu kecerdasan buatan, dan big data atau data besar, serta memanfaatkan robot juga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau untuk memenuhi kualitas hidup manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, Society 5.0 juga dapat diartikan sebagai sebuah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Karena sudah terlihat ya, di zaman 4.0 ini Indonesia sudah mampu mengikuti kemajuan teknologi dari berbagai dunia. Nah, termasuk dari segi pendidikannya pun itu harus diseimbangkan. Jadi dunia pendidikan sekarang harus dapat mampu memanfaatkan teknologi tersebut dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, selanjutnya apa saja yang dapat dilakukan oleh seorang guru atau seorang pendidik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di era society ini dalam memanfaatkan hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi seperti internet, artificial intelligence, ataupun robot dan berbasis data dan lain sebagainya. Untuk menghadapi era society 5.0 ini, paradigma pendidikan pun harus mengalami atau membutuhkan adanya perubahan dalam kualitas pendidikan. Untuk perubahan paradigma pendidikan, seorang pendidik diantaranya dapat melakukan meminimalisir atau meminimalkan pendidik sebagai learning material provider. Nah, untuk meminimalkan hal tersebut, pendidik dapat menjadi penginspirasi bagi peserta didik. Di antaranya, pendidik dapat sebagai tutor, dapat menjadi sebagai fasilitator, dan dapat menjadi motivator untuk peserta didik dan untuk menggali kreativitas dari peserta didik tersebut. Kemudian, untuk lebih lanjutnya lagi, tindakan yang dapat dilakukan yaitu seperti yang dilakukan oleh pemerintah sekarang, adanya kebijakan Merdeka Belajar. Tentunya kebijakan Merdeka Belajar ini merupakan kebijakan sebagai bentuk penyesuaian terhadap revolusi industri 4.0 dan menuju dalam era Society 5.0. Era Society 5.0 ini dibutuhkan kemampuan 6 literasi dasar. Yang pertama seperti kemampuan dalam membaca, yang kedua yaitu kemampuan dalam menganalisis, yang ketiga yaitu kemampuan menggunakan informasi big data dan dunia digital. Kemudian ada literasi teknologi dan juga memahami cara menggunakan mesin itu seperti apa, dan yang terakhir itu yaitu memahami literasi manusia, yaitu humanities, communication and design. Jadi keenamnya itu
merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik maupun manusia zaman sekarang untuk menghadapi society 5.0. Nah, sebagai pendidik di era society 5.0, seorang guru atau seorang pendidik harus memiliki keterampilan dan kreativitas di bidang teknologi atau berbasis digital. Kemudian, guru dituntut lagi untuk lebih inovatif dan kreatif dalam mengelola teknologi maupun bidang digital tersebut. Oleh karena itu, ada 3 hal yang harus dimanfaatkan pendidik. Yang pertama yaitu Internet of Things pada dunia pendidikan atau IoT, kemudian virtual or augmented reality dalam dunia pendidikan, dan pemanfaatan artificial intelligence atau AI dalam dunia pendidikan untuk mengetahui serta mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran yang dibutuhkan oleh pelajar. Nah, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Selebihnya itu dapat dilihat dari laporan yang saya buat. Mungkin ingin membacanya atau bagaimana, silahkan nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.